Hari ini aku ikut lomba sepatu roda di trek sepatu roda BSD, Kabupaten Tangerang. Nama lombanya International Open Championship 2025 Series 2, teman. Ini bukan pertama kalinya aku ikut lomba ini loh. Dulu aku juga ikut yang seri 1. Jadi sekarang seperti melanjutkan petualangan seru. Kalau dihitung-hitung, ini lomba ke-18 yang pernah aku ikuti. Aku senang sekali bisa ikut lagi, karena setiap lomba selalu membawa cerita baru dan teman-teman baru. Ada teman-teman dari India, Maladewa, dan Malaysia. Rasanya sangat seru dan menantang, teman. Karena ini lomba internasional, jadi pesertanya banyak dan hebat-hebat. Tapi aku gak mau kalah semangat nih. Aku sudah latihan lebih giat dari biasanya. Aku juga latihan fisik supaya ototku semakin kuat dan nafasku gak cepat habis waktu lomba. Aku ingin jadi juara, jadi aku harus berusaha lebih keras lagi. Sebelum lomba, aku juga makan makanan sehat dan minum vitamin biar tubuhku tetap fit. Aku gak mau sakit pas hari pertandingan. Aku sangat bersemangat dan percaya diri. Doakan aku ya, teman. Semoga bisa meluncur secepat angin dan membawa pulang medali. Aku punya cita-cita ingin jadi atlet sepatu roda yang hebat. Setiap latihan, aku selalu semangat karena ingin jadi lebih jago. Sekarang tuh masih banyak di antara kalian tuh yang badannya masih berdiri seperti ini. Ya, harusnya turunin ke bawah supaya dorongannya lebih jauh lagi, samping. Ya, kalau misalkan kalian berdiri berarti kan cuma sedikit langkahnya. Tapi kalau misalkan kalian sampai bawah berarti ngedorongnya juga makin full, makin jauh, makin kencang. Jadi nggak terlalu capek jadinya karena kalian ngandelin dorongan ke sampingnya. Kak Niluh, pelatihku selalu mengingatkanku untuk melakukan teknik double push dengan benar. Katanya kalau teknik itu sudah bagus, kita bisa meluncur lebih cepat dan stabil di lintasan. Oke, good. Nah, saat main lututnya, lihat posisinya harus melebihi. Biar kalian lebih cepat, lebih meluncur ke depan. Nah, kayak gini. Sekarang dibelokannya di silang. Ya, dorong silang, dorong ke samping. Full. Lututnya jangan lupa. Miring kakinya. Nggak begini. Miring, supaya dorongnya ke samping. Kaki kirinya udah miring ke kiri juga. Baru silang. Silang, kaki kirinya full juga sama. Dorongnya ke samping, jangan ke belakang. Pas seperti ini, posisi kaki kirinya juga miring ke dalam. Biar lebih meluncur, biar lebih kencang lagi. Ngerti? Ayo Melisa coba contohin. Tapi aku senang karena teknik crossingku sudah mulai bagus. Dulu aku banyak latihan pakai belt khusus supaya badanku bisa seimbang saat belok dan pindah jalur. Oke, tahan. Ini miring ya. Ini miring, ininya udah miring. Yo, angkat. Tapi ada juga teknik yang masih perlu aku latih terus. Namanya in and out. Kata Kak Niluh, teknik ini agak sulit karena harus benar-benar fokus dan butuh latihan yang khusus. Gerakannya harus pas banget supaya bisa meluncur halus waktu masuk dan keluar dari tikungan. Aku akan terus berlatih sampai semua teknikku semakin sempurna, teman. Eca, masih kurang cepatnya. Ya, Melisa turunin lagi badannya. Kalau nggak turun jadinya kamu kurang kenceng. Aku punya impian besar, yaitu jadi atlet hebat yang bisa menang medali emas di kejuaraan PON. Aku pengen banget buktiin kalau aku bisa jadi atlet nasional dan bikin mami bangga. Halo teman-teman, ini semua medali yang aku dapetin selama aku 2 tahun latihan di The Winner. Ini ada juara 2 di Jabar Open yang aku itu dapetin setelah Piala Ibu Negara. Ini ada juara 3, aku dapetinnya di Riau. Dan yang terakhir, yang paling tidak bisa aku lupakan ini nih, medali juara 1 yang dari Malaysia. Aku lawannya itu dari Indonesia, Singapura, sama Vietnam. Untuk bisa mewujudkan impianku itu, melaju di jalur impianku itu, tentu aku harus rajin berlatih.
Terus belajar dan memperbaiki teknik-teknik agar hasil latihanku selalu maksimal. Aku percaya kalau terus semangat dan gak mudah menyerah, aku pasti bisa meraih impianku. Aku suka sepatu roda sejak kecil, karena dari dulu memang sudah hobi banget. Awalnya cuma main-main saja, karena seru. Dan yang paling aku suka, aku punya banyak teman baru. Setiap sore, aku sering main sepatu roda sambil ketawa bareng teman-teman. Tapi lama-lama, aku mulai semakin suka dan tiba-tiba muncul keinginan untuk jadi atlet sepatu roda. Terus, ayun lagi, deketin lagi, samain langkahnya. 14 lap lagi. Paksa, nempel ya, Melisa. Siapa? Silang. Terus, Elsa, nempel Mel. Tangannya Mel. Silang Melisa, silang. Dulu aku gak pernah kepikiran mau jadi atlet. Pokoknya main sepatu roda itu cuma buat senang-senang. Tapi sejak umur 6 tahun, aku mulai serius latihan dan rajin ikut latihan teknik. Aku jadi punya impian besar, ingin jadi atlet hebat dan ikut lomba-lomba. Sekarang sepatu roda bukan cuma hobi, tapi juga jalan menuju impianku. 8 lap lagi ya. Mel, ayun tangannya Mel. Oh iya, aku pernah ikut lomba internasional Malaka Open di Malaysia. Dan alhamdulillah, aku berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter. Sampai sekarang, aku sudah punya kira-kira 40 medali. Ada yang emas, perak, dan perunggu. Nanti pas itu jongkok, kakinya dorongin, tahan, ikutin. Pokoknya ikutin semuanya, ikutin KID. Ya, KID mutar, KID bisa gini, tahan gini, diam ini, ikutin semuanya. Tapi yang paling seru, setiap medali itu punya cerita perjuangan yang berbeda-beda. Kadang aku harus jatuh, capek, bahkan hampir menyerah. Tapi aku tetap semangat, karena aku suka banget main sepatu roda, teman. Aku latihan sepatu roda setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Setiap latihan selalu seru, walau kadang capek juga. Tapi aku tetap semangat karena ingin jadi makin jago. Teknik yang menurutku paling susah itu double push, soalnya gerakannya harus pas dan butuh tenaga yang kuat. Tapi aku gak mau menyerah, jadi aku terus mengulang-ulang gerakannya dan latihan dengan lebih fokus supaya lama-lama bisa. Teknik yang paling aku suka adalah crossing. Seru banget saat bisa belok dengan cepat dan mulus. Biasanya aku butuh waktu sekitar 1 bulan penuh untuk bisa menguasai satu teknik. Tapi itu harus latihan terus dan gak boleh bolos latihan, teman. Setelah itu, aku lanjut belajar teknik baru sambil tetap mengulang teknik yang sudah pernah aku pelajari, biar gak lupa. Aku mau jadi anak sepatu roda yang hebat dan lincah di lintasan. Halo teman-teman, selain aku latihan di hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu, aku juga latihan fisik di rumah. Aku pengen pemanasan dulu ya, atau stretching. Kalau lagi liburan latihan sepatu roda, aku tetap latihan fisik di rumah setiap sore. Kadang juga aku latihan fisik dulu sebelum latihan skate bareng teman-teman di The Winner Skate Team. Latihan fisik itu penting banget supaya badanku tetap bugar, gak lemas, dan gak males gerak walaupun lagi gak di lintasan. Jadi walaupun libur dari pelatih, aku tetap semangat latihan sendiri. Nah teman-teman, habis itu aku pengen pakai skateboard dulu ya. Pakai kaos kaki dulu supaya licin. Skateboard itu untuk memperkuat otot kaki ya. Gerakannya itu seperti bermain sepatu roda. Ini aku mau ngasih bedak dulu biar lebih licin. Di rumah, aku biasanya latihan fisik pakai treadmill, bersepeda, slideboard, dan beberapa teknik off skate yang aku pelajari dari pelatihku, Kak Yedi dan Kak Nilu. Nah, aku mainnya itu 1 menit dengan 3 kali atau 3 set. Supaya aku tetap konsisten, aku bikin jadwal latihan sendiri. Teman-teman, aku tinggal beberapa teknik lagi nih. Yang kayak begini, sama yang kayak begini. Habis itu aku tinggal pendinginan deh.
selesai. Walaupun kadang badanku capek, aku tetap berusaha disiplin dan ikut jadwalku sendiri. Soalnya aku tahu, kalau mau jadi atlet hebat, harus rajin dan bertanggung jawab. Setuju kan teman? Nih, kalau habis main harus dibersihin. Kita harus jaga ya. Kamu bisa kan mukanya? Bisa, ini Coba. buka BRI. Ini bisa. Kita juga harus sayang sama barangnya biar dia juga bisa bawa kita ke podium. Ayo, kamu bisa nggak belajar? Waktu aku bilang ke Mami, kalau aku mau jadi atlet sepatu roda, Mami langsung bilang oke dan dukung banget. Katanya, Mami mau bantu aku wujudin cita-citaku jadi atlet hebat. Mami, kakak mau nanya. Mami kenapa mau dukung kakak jadi atlet sepatu roda? Dan kakaknya semangat buat jadi atlet, jadi mami selalu dukung. Makanya kakak harus benar ya latihannya biar semua perjuangan kakak dan mami membuahkan hasil. Mami selalu kasih semangat dan berusaha menyediakan semua fasilitas dan perlengkapan yang aku butuhkan buat latihan dan lomba. Walaupun Mami harus berjuang untuk terus bekerja, aku jadi semakin semangat karena tahu Mami selalu ada buat aku. Walaupun Mami bukan atlet, Mami sekarang jadi ngerti banget soal sepatu roda. Mami belajar sendiri cara merawat peralatan, terutama roda, supaya bisa meluncur mulus di lintasan. Awalnya Mami cuma sering lihat-lihat, tapi karena sering bantu aku mempersiapkan untuk lomba, lama-lama Mami jadi bisa. Sekarang sebelum latihan atau lomba, Mami selalu cek peralatanku dan pastiin semua dalam keadaan baik dan siap dipakai. Terima kasih ya Mami. Mami mau tanya deh, kenapa kakak suka sepatu roda dan kenapa mau jadi atlet sepatu roda? Karena kakak itu pengen juara atlet PON, Mi. Kakak pengen bawa nama negara juga. Oh, kalau kakak punya tujuan kayak gitu, berarti kakak harus latihannya harus rajin, harus jaga pola makan, harus jaga istirahat, harus latihan lebih keras lagi biar kakak bisa sampai atlet PON nanti. Oke, Mami. Sebelum mulai latihan teknik, aku biasanya pemanasan dulu sekitar 15-30 menit. Ke kiri. Nih lihat, pas ke bawah sama pinggulnya, lihat tuh. Pinggulnya ke sebelah sini. Ya. Berat badannya langsung pindah, tahan 3 detik. Kanan dulu berarti. Oke. Pas 2 berat badannya ada di tengah, kamu ada di kiri. Gerakannya macam-macam, seperti lompat-lompat kecil, stretching, dan lari ringan. Atau bahkan seperti gerakan squat gitu, teman. Tapi ada satu gerakan yang aku nggak terlalu suka, yaitu split. Karena rasanya sakit banget. Gerakan lainnya aku suka hampir semua. Apalagi kalau bisa dilakukan sambil ketawa-ketawa bareng teman. Sekarang gerakannya kalau yang biasa nggak naik, sekarang naik. Turun, naik pinggulnya. Turun, naik. Sedikit aja, nggak usah sampai begitu. Kalian main sepatu roda nggak akan kayak gini. Pinggulnya yang ngekontrol badan kalian mau kemana. Namanya body transfer. Yang pindah berat badannya ke kanan sama ke kiri. Tapi yang ngontrol badannya pindah itu pinggulnya. Oke, mulai 5 kali ya. Kalau ditanya, aku pernah malas latihan atau enggak? Jawabannya enggak pernah. Palingan waktu latihan suka ada drama kecil, kaki terasa panas karena pakai sepatu roda. Tapi pas aku ingat cita-citaku mau jadi juara, semangatku langsung balik lagi deh. Nggak naik ininya, nggak naik. Turun. Lututnya. Mulai. Angkat. Pinggul. Turun. Lututnya ya. Dikit aja.
itu kelebihan pinggulnya. Tips dariku, biar terus semangat latihan adalah harus punya target. Kalau ada target, kita jadi lebih semangat untuk latihan dan capai tujuan kita. Sekarang kita latihan tekniknya dulu. Yang pertama, lurusannya kamu posisi kakinya lihat, harus lurus. Nah, pas geser, baru kaki yang kanannya miring kalau geser ke kanan. Lurusin sampai lututnya sampai full. Habis itu ke belakang, tahan dulu. Biasa, recovery baru taruh lagi. Rapetin kakinya, posisi kakinya harus rapet. Harus kembali ke tempatnya. Ngerti? Dorongnya full, rodanya empat-empatnya didorong full. Selanjutnya belokannya biasa, silang, ke samping, dorong lagi. Semua empat-empat rodanya dorong ke samping. Lihat kaki kirinya. Jangan sampai kaki kirinya ada yang menceng ke kanan, tapi harus ke kiri. Yang kanannya juga sama. Baru disilangin. Silangnya kaki kirinya full sampai lututnya lurus. Badannya, pinggulnya ke kiriin, biasain. Suka kebiasaan pinggulnya ke kiri, jadi kalian mabal ke sana. Cara Kak Niluh melatih aku dan teman-teman itu baik banget dan seru. Tapi tetap harus fokus dan gak boleh main-main. Karena Kak Niluh sangat detail. Walaupun latihan jadi kadang bikin capek banget, tapi suasananya selalu menyenangkan. Kak Niluh selalu semangat ngajarin, jadi aku juga ikut semangat deh. Aku senang banget bisa belajar banyak hal dari Kak Niluh dan teman-teman di tim. Dulu, aku nggak sengaja masuk ke The Winner Skate Team. Karena waktu itu, aku belum tahu soal klub-klub sepatu roda. Pas tahu ada The Winner, langsung aja aku daftar. Dan alhamdulillah senang banget sampai sekarang bisa bergabung bersama The Winner. Pesan yang sering Kak Niluh sampaikan ke aku waktu latihan adalah harus meningkatkan latihan fisik. Karena endurance aku katanya masih belum capai target. Jadi sekarang aku makin semangat latihan biar bisa lebih kuat agar siap menjadi juara. Pelajaran yang paling aku suka di sekolah adalah PJOK karena pelajarannya seru dan mirip sama hobiku, yaitu olahraga. Sejak aku memutuskan untuk jadi atlet sepatu roda, aku belajar membagi waktu antara sekolah, latihan, dan bermain. Caranya harus benar-benar siap dan serius, gak boleh setengah-setengah. Karena sekolah dari pagi, habis pulang langsung mengaji, terus lanjut lagi latihan sepatu roda. Kadang waktu tidurku cuma bisa di mobil saat perjalanan ke tempat latihan. Kalau soal main, biasanya aku main sebentar pas istirahat di sekolah atau saat jam istirahat latihan sepatu roda. Teman-teman dan guru-guruku tahu kalau aku atlet sepatu roda dan mereka semua selalu mendukung aku. Apalagi guruku, mereka baik banget dan selalu kasih izin kalau aku harus ikut lomba atau latihan tambahan. Rasanya senang banget karena banyak yang mendukung impianku. Aku ikut les tambahan karena aku sering gak masuk sekolah gara-gara dispensasi lomba atau latihan sepatu roda. Jadi biar gak ketinggalan pelajaran, aku belajar lagi lewat les. Setelah ikut les, nilai-nilaiku jadi cukup baik, walaupun aku punya banyak aktivitas di luar sekolah. Buat aku, sekolah tetap penting banget. Jadi, aku tetap berusaha jaga nilainya. Kalau nilai ada yang kurang, aku biasanya tanya ke guru, supaya tahu apa yang harus aku perbaiki. Semangat belajar dan semangat lomba, dua-duanya harus seimbang. Harapan Mami saat aku ikut mengaji adalah supaya aku jadi anak soleha dan bisa jadi penghafal Al-Quran.
Sekarang aku sudah sampai juz 7. Alhamdulillah. Cara aku menghafalnya adalah dengan mengulang-ulang bacaan setiap kali selesai mengaji, biar lebih cepat hafal. Aku senang banget bisa terus belajar dan semoga suatu hari nanti aku bisa hafal semua isi Al-Quran, biar bisa bikin Mami bangga dan jadi anak yang berkah dan hebat. Kalau kendala saat latihan, biasanya karena cuaca. Kadang-kadang hujan turun deras, jadi lapangan jadi basah dan licin banget. Tapi walaupun hujan, kita tetap latihan. Cuma nggak pakai sepatu roda, latihan fisik aja biar tetap kuat. Atau kalau sudah kering, kami akan melintas beberapa lap. Yang penting apapun kondisinya, tetap semangat dan nggak boleh manja. Karena aku dan teman-temanku mau jadi atlet yang hebat. Semoga dapat terwujud ya. Amin. Aku pernah mengalami kejadian terburuk waktu latihan, yaitu jatuh lumayan parah pas H-1 sebelum lomba. Waktu itu tanganku sampai harus diperban dan bibirku luka juga. Tapi aku gak mau menyerah. Aku tetap semangat ikut lomba meskipun harus menahan sakit. Alhamdulillah, aku masih bisa juara 2. Rasanya campur aduk, tapi aku senang karena bisa tetap berjuang sampai akhir. Dari hobi main sepatu roda, aku akhirnya memutuskan untuk serius jadi atlet. Semua ini gak lepas dari dukungan Mami yang selalu ada di setiap perjalananku. Lewat banyak perjuangan, aku bisa ikut berbagai lomba dan bahkan bisa lolos ke event besar seperti PIN, Piala Ibu Negara. Gak gampang sampai di titik ini, tapi aku selalu bersyukur karena setiap usaha dan latihan keras ada hasilnya. Sekarang, aku punya impian besar untuk terus melaju di lintasan sepatu roda impianku. Aku ingin jadi inspirasi buat teman-teman di seluruh Indonesia, bahwa kalau kita punya semangat yang kuat dan gak gampang menyerah, kita pasti bisa mewujudkan cita-cita. Dimanapun jalur dan bidang masing-masing yang teman-teman pilih, percaya saja, impian besar dimulai dari perjuangan serius.